Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berhubung adanya COVID-19 ini, kita tuh nggak bisa kemana-mana, apalagi buat ngampus. Kita harus stay di rumah aja. Nah, saya beserta teman-teman saya akan presentasi di rumah tentang volume bangun ruang dan berat. Kita presentasinya di rumah masing-masing ya. Perkenalkan, nama saya Alvira Sofi, NPM-nya 037119023. Beserta dua teman saya, yaitu ada Anissa Salsabila, NPM-nya 037119074, dan Sri Aditya Widyaningsih, NPM-nya 037119075. Lanjut ke materinya. Materi yang akan saya bahas yaitu volume bangun ruang dan berat. Pengukuran volume merupakan matematika yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Seperti halnya kita membeli bensin atau minyak tanah, itu udah termasuk ke pengukuran volume. Tapi kita tuh suka nggak sengaja gitu kayak menggunakan matematika ini untuk menyatakan pengukuran. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kubus. Kubus merupakan satu bangun ruang yang dibatasi oleh 6 sisi yang kongruen atau sama panjang. Di sini ada sifat-sifat kubus. Yang pertama, mempunyai 8 buah titik sudut. Yang kedua, mempunyai 6 buah sisi yang kongruen atau yang sama panjang. Yang ketiga, mempunyai 12 buah rusuk yang sama panjang juga. Yang keempat, mempunyai 12 buah diagonal sisi yang sama panjang juga. Yang kelima, mempunyai 6 buah diagonal yang kongruen berbentuk persegi panjang. Yang terakhir, mempunyai 4 buah diagonal ruang yang sama panjang. Lanjut. Di sini ada volume kubus. Volume kubus dapat kita ketahui dengan sisi kali sisi kali sisi kali sisi, sama dengan sisi, atau S pangkat 4. Lanjut ya. Dan saya akan menjelaskan tentang balok. Balok adalah suatu bangun ruang yang dibatasi oleh 3 pasang sisi yang kongruen berbentuk persegi panjang. Di sini juga ada sifat-sifat balok. Yang pertama, mempunyai 8 buah titik sudut. Yang kedua, mempunyai 6 buah sisi yang berbentuk persegi panjang, dan tiap bidang sisi yang berhadapan itu kongruen. Yang ketiga, mempunyai 12 buah rusuk yang dikelompokkan menjadi 3 kelompok rusuk-rusuk yang sama panjang dan sejajar. Yang keempat, mempunyai 12 buah diagonal. Yang kelima, mempunyai 6 buah diagonal. Yang terakhir, mempunyai 4 buah diagonal ruang. Lanjut, kita akan menentukan volume balok. Caranya, volume balok ini bisa menggunakan cara panjang kali lebar kali tinggi, P kali L kali T, semuanya kecil ya tulisannya. Nah, dari situ kita akan bisa mendapatkan volume balok tersebut. Sekian, setelah ini akan dilanjutkan oleh Anissa Salsabila tentang prisma, limas, dan satuan luas. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Salsabila. Di sini saya akan melanjutkan membaca materi yang tadi sebelumnya dibaca oleh Sofi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu prisma tegak, volume prisma tegak, limas, dan satuan luas. Nah, pertama saya akan menjelaskan apa itu prisma tegak. Prisma tegak adalah bangun ruang yang bidang alas dan bidang atasnya sama sebangun dan sejajar, serta tegak lurus terhadap bidang alas. Nama prisma tegak berdasarkan bentuk alasnya. Di sini juga saya akan membacakan sifat-sifatnya. Sifat-sifat prisma tegak. 1. Prisma tegak yang bidang alasnya berupa segitiga disebut prisma tegak segitiga. Kedua, prisma tegak yang bidang alasnya berupa segi empat disebut prisma tegak segi empat. Ketiga, prisma tegak yang bidang
alasnya berupa segi 5 disebut prisma tegak segi 5. Dan yang terakhir, prisma tegak yang bidang alasnya berupa segi 6 disebut prisma tegak segi 6. Nah, sekarang saya akan membacakan apa itu volume prisma tegak. Nah, di sini volume prisma rumusnya, volume prisma sama dengan luas kali tinggi sama dengan L alas kali T. Nah, terus di sini juga ada limas. Nah, apa itu limas? Limas merupakan bangun ruang yang dibatasi sebuah bidang alas dan beberapa bidang segitiga sama kaki yang berpotong di satu titik puncak, seperti halnya prisma tegak. Suatu limas diberi sesuai bidang alasnya. Rumus untuk menentukan limas yaitu volume limas sama dengan alas kali 1/3 kali T. Nah, di sini juga ada satuan luas. 1 HM kuadrat sama dengan 1 HA. 1 HA sama dengan 10.000 M kuadrat. 1 dam kuadrat sama dengan 1 are. 1 are sama dengan 10 M kuadrat. 1 M kuadrat sama dengan 100 DM kuadrat sama dengan 10.000 cm kuadrat. 1 cm kuadrat sama dengan 1000 mm kuadrat. Nah, segitu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Yang kelima itu tabung. Ini bisa dilihat di PPT-nya. Tabung adalah bangun ruang yang dibatasi dua bidang berbentuk lingkaran yang kongrunen dan sejajar, serta sebuah bidang sisi yang melengkung. Tabung merupakan bentuk khusus dan prisma tegak dengan bidang alas diperbanyak sisinya hingga merijat lingkaran. Adapun sifat-sifat tabung, yang pertama, memiliki bidang sisi, yaitu dua bidang datar berupa lingkaran bagi bidang alas dan bidang atas, serta satu bidang melengkung sebagai selimut tabung. Yang kedua, mempunyai dua buah rusuk, yaitu alas dan rusuk atas yang berupa lingkaran. Yang ketiga, ada jari-jari lingkaran alas dan atas besarnya sama. Yang keempat, tinggi tabung adalah jarak antara titik pusat lingkaran alas dan titik pusat lingkaran atas. Adapun selain itu rumusnya, rumus volume tabung itu, volume tabung sama dengan luas alas dikali tinggi atau V dikali R kuadrat dikali T. Contohnya yang seperti ini ya. Terus yang ke-6, itu bangun datar kerucut. Kerucut adalah bangun ruang yang dibatasi suatu bidang datar berbentuk lingkaran sebagai bidang alas, serta satu bidang melengkung yang menjadi bidang selimutnya. Kerucut dapat diperoleh dan limas segi banyak beraturan yang rusuk alasnya diperbanyak terus-menerus sehingga berbentuk lingkaran. Adapun sifat-sifat kerucut, yang pertama itu mempunyai dua bidang sisi, yaitu bidang alas dan bidang melengkung selimut kerucut. Yang kedua, mempunyai sebuah titik sudut. Yang ketiga itu mempunyai sebuah rusuk berupa lingkaran alas. Dan yang terakhir, tinggi kerucut adalah jarak antara puncak kerucut dan pusat lingkaran alas. Ada volume kerucut, yaitu rumusnya volume kerucut sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali tinggi, atau 1/3 dikali Pi dikali R kuadrat dikali T. Seperti ini rumusnya. Terus yang terakhir, yang ke-7 itu ada bola. Bola merupakan bentuk bangun ruang yang terdiri atas satu permukaan melengkung. Bola tidak mempunyai titik sudut maupun rusuk. Ada pula volume dari bola tersebut,
Volume bola sama dengan 4/3 dikali Pi dikali R pangkat 3. Ini rumus dari bola. Ada pengukuran satuan berat dan satuan luas, yaitu ini pengukuran berat, ada kilogram, ada hektagram, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram. Contohnya itu ada 1 ton itu sama dengan 10 kuintal. 1 kuintal itu sama dengan 100 kilogram. 1 pon sama dengan 5 ons, 1 ons sama dengan 100 gram, 1 ton sama dengan 1000 kilogram, 1 kilogram sama dengan 2 pon. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wujud dan pusat lingkaran alas. Ada volume kerucut, yaitu rumusnya volume kerucut sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali tinggi, atau 1/3 dikali Pi dikali R kuadrat dikali T. Seperti ini rumusnya. Terus yang terakhir, yang ke-7 itu ada bola. Bola merupakan bentuk bangun ruang yang terdiri atas satu permukaan melengkung. Bola tidak mempunyai titik sudut maupun musuh. Ada pula volume dari bola tersebut. Volume bola sama dengan 4/3 dikali Pi dikali R pangkat 3. Ini rumus dari bola. Ada pengukuran satuan berat dan satuan luas, yaitu ini pengukuran berat, ada kilogram, ada hektagram, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram. Contohnya itu ada 1 ton itu sama dengan 10 kuintal. 1 kuintal itu sama dengan 100 kilogram. 1 pon sama dengan 5 ons, 1 ons sama dengan 100 gram, 1 ton sama dengan 1000 kilogram, 1 kilogram sama dengan 2 pon. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.